Baik, kemudian kita lanjut. No cerita ngatoi tahu mengenai tentang sejarah di Indonesia di waktu nan dapat dan Islam dini di Indonesia ya. Pada saat itu dini di Indonesia Hindu dan Buddha yang berkuasa. Ya, dio agama dini di Indonesia dio adalah Hindu dan Buddha. Di dalam ajaran agama Hindu tersebut, dian kitab di sana kitab Brahmana. Ya, Brahmana. Ya, di kitab dia isinya mengatur tata cara pelaksanaan korban. Yakni memberikan saji-sajian kepada sesembahan para dewa-dewa. Piwengan isi sajian saudi misalnya di dewa sasi, pakami sasi maksudnya, atau dewa butu, pakami butu kan misalnya, atau dewa galun apa segala semuanya ada dewanya. Nah, ya mau dia sesajian ya. Dan kemudian dia dilalan dibahas mengenai tentang upacara menghormati roh yang telah mati. Kemudian mengenai tentang upacara menghormati roh yang telah mati, yaitu yang aturannya yang disebut yajna besar dan yajna kecil. Yajna besar itu terbagi menjadi dua bagian, yakni Hafirya Yajna atau Somayajna. Somayajna dia adalah upacara khusus untuk orang-orang yang tertentu. Kemudian di sana Hafirya Yajna itu adalah untuk semua orang. Kemudian Hafirya Yajna terbagi pula menjadi 4 bagian. Dan di pawangan Agni Dea, dan di pawangan Pindapetra Yajna, dan di pawangan Caturmasya dan Agrain. Akan tetapi dari keempat macam tersebut dian mesa maparisana dipelei lambi di TE. Bagi orang-orang yang sudah masuk Islam itu pakai di lambi di TE upacara di sana Pindapetra Yajna, yakni suatu upacara menghormati roh-roh orang yang sudah meninggal. Dan di pawangan hari pertama, hari ke-7, hari ke-3, hari ke-7, keyakinan yakni hari pertama sampai kepada hari ke-100, sida roh diudope di lingkungan boyata, di lingkungan keluargana de tomate sampai pada hari ke-100 dan bahkan dia meyakini sampai pada hari ke-1000 ya. Punayo lo diwayana keluargana, maka dari itu pada hari-hari tersebut perlu diadakan acara sesajian. Ayam udah dipode mamanya ya, yang mudah dipode itu upacara yang memberikan sesajian untuk diberikan kepada tomateta gena Kemudian mau di Hindu diperambungi dian mantra-mantra tertentu untuk memohon kepada para dewa-dewanya agar rohnya tomateta lawe macua ruanna menjadi manusia yang baik. Pelaksanaan upacara tersebut diawali dengan menyalakan api suci. Ya mau di sana undung ya matunu undu ya matunu undung membakar kemenyang ya untuk berhubung dengan para dewa-dewa mereka. Jadi undung ditunu untuk tujuannya matunu undung untuk menghubungkan para dewa-dewa mereka ya. Kemudian mempersiapkan sesajian berupa makanan dan minuman. Mengenai tentang masalahnya mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf. Pada saat itu, mai para wali songo itu mengadakan pertemuan rapat dia mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai tentang pada masa para wali tersebut itu dibawa pimpinan oleh Sunan Ampel. Ya. Dia mengadakan musyawarah di antara para wali untuk memecahkan
ada tradisi lama bagi orang-orang yang telah masuk Islam. Dalam musyawarah tersebut, jadi Sunan Kalijaga selaku ketua aliran Tuban, beliau mengusulkan kepada majelis musyawarah agar adat istiadat lama yang sulit dibuat ini, termasuk di dalamnya upacara pindah petra yajna, digantikan dengan unsur keislaman. Ya mudah mamanya di pokok dia ya. Nah pertama ini unsur-unsur keislaman dicampuri tradisinya Hindu dicampuri dengan unsur-unsur keislaman dengan tujuan supaya endal langsung nape pondok ya seperti itu. Apa mua langsung ditentang dengan tradisional Hindu maka dia akan langsung membelakangi oleh para wali songo tersebut. Pada saat dibelakangi maka yang jelas ndamina melo masahadat seperti itu. Ya uniakna Sunan Kalijaga. Kemudian usulan tersebut menjadi masalah yang serius pada waktu itu sebab para ulama, yakni para wali-wali tersebut itu tahu benar bahwa upacara kematian adat lama dan lain-lainnya itu sangat menyimpang. Dia sangat menyimpang dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Dan ini sesuai ajaran Islam yang sebenarnya. Mendengar usulan Sunan Kalijaga yang penuh diplomatis itu, Sunan Ampel selaku penghulu para wali pada waktu itu dan sekaligus menjadi ketua sidang, yakni ketua permusyawarah pada saat itu, mengajukan pertanyaan yang sebagai berikut. Apakah tidak dikhawatirkan di kemudian hari bahwa adat istiadat lama itu nanti akan dianggap sebagai ajaran Islam? Sehingga kalau demikian nanti apakah hal ini tidak akan menjadikannya bid'ah? Ia dia kekhawatiran Sunan Ampel. Mua indani dia lai meman, saya khawatir. Ya di adat istiadat dia atau tradisi dia nantinya akan dianggap sebagai ajaran Islam. Dianggap sebagai ajaran daripada agama Islam. Ya. Akan tetapi pada saat dia Sunan Kudus menyetujui atau sunan-sunan yang lain pun menyetujui pandangannya Sunan Kalijaga. Nah wali Sunan Kalijaga, mawani Sunan Kalijaga, todiboy pamanini pasti ada. Manini dia generasi setelah kita, setelah tertanam Islam ke dalam hati mereka yang akan menyempurnakan atau yang akan menghilangkan dia adat istiadat dia. Ya harapannya Sunan Kalijaga dengan sunan-sunan yang lain. Nah, saya yakin nanti generasi kita, generasi setelah kita, jika Islam telah benar-benar tertanam di dalam hati mereka, maka adat istiadat ini akan dihilangkan dan ajaran Islam akan disempurnakan. Karena alasan yang diajukan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus ini, meskipun Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Raja keras membantah, akan tetapi mayoritas anggota musyawarah menyetujui usulan Sunan Kalijaga tersebut, maka hal tersebut berjalan sesuai dengan keinginan Sunan Kalijaga. Mulai saat itulah secara resmi berdasarkan hasil musyawarah, upacara dalam agama Hindu yang bernama Pindah Pitra Yajna dilestarikan oleh orang-orang Islam. Oleh orang-orang Islam yang beraliran Tuban. Yang kemudian dikenal dengan nama kenduri hari ketiga, yakni maksudnya berpesta hari ketiga. Kemudian kenduri hari ke-7, berpesta hari ke-7. Kemudian kenduri hari ke-40, yakni berpesta ke-40 hari, ke hari 40. Kemudian kenduri ke hari 100. Yani ada kenduri di sana acara atau pesta ya, pesta hari ke-100. Seperti itu sebenarnya. Jadi hati-hati tahun ini ya, hati-hati tahun ini. Nasanga anak-anak ini meskipun sebenarnya
dan melalui agama malato itu malah sebuah kesimpulan. Dian di rua rapa luluare, rapa nak meluluare data yang tidak perlu saya sebut namanya. Rupa tule mani mona me apa tu tadi pandangan tak mengenai membaca sangat tomate. Maka beliau menjawab dengan spontan, dengan secara logika napakian. Mani rua tu anak polewa saya tinurian di rua anak umate. Apa tule saya manindani mubungi-bungiana. Maka saya menjawab, ini perkataan saudara saya ya. Sono mo tolong luluare ya, luluare semuanya tapi meluluare ya. Mawane apa masuk akal? Ika nak dia berduka, mati anak berduka, masa nama pesta dini diboyan padahal berduka dia? Sangat tidak masuk akal nama pesta dini diboyan padahal saya sementara berduka, naruh musibah kematian ya. Jadi tidak mungkin saya berpesta ya. Perhatikan dia hadis ya. Dan hadis di mana hadis ini tertuang di kitabnya Imam Bukhari, nomor hadis tersebut 2172, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ada 3 orang yang paling dibenci oleh Allah, yaitu orang yang melakukan kejahatan di tanah suci, maksudnya di Mekah dan di Madinah. Kemudian yang kedua, orang yang mempertahankan tradisi jahiliyah padahal telah memeluk Islam. Dan ketiga, orang yang menumpahkan darah dengan jalan yang batil. Ya kalau diperhatikan sana dia karena ya dia yang telah mendarah daging di ini kita di daerah tak. Mempertahankan tradisi jahiliyah adalah salah satu orang yang sangat dibenci oleh Allah. Dia mempertahankan tradisi jahiliyah padahal dia telah memeluk agama Islam. Ya.